Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu pada mata kuliah Oceanografi Fisika. Jadi materi Oceanografi Fisika ini saya teruskan dari tengah semester hingga ke akhir semester. Di awal semester hingga ke tengah semester, Anda sudah diterangkan mengenai pengantar ya. Artinya dikenalkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan oceanografi. Pada dasarnya, materi tentang oceanografi fisika itu dibagi dua, ya. Di awal semester hingga tengah semester itu mengenai pengantar. Nah, sekarang kalian belajar mengenai dinamika massa air. Dan kita memiliki 6 materi mengenai dinamika massa air. Yang pertama, yaitu mengenai review. Ya, artinya kita masih mengereview yang kemarin lah ya. Jadi saya ajukan dulu pertemuan pertama ini mengenai review. Tujuannya biar kita punya satu frekuensi lah ya. Jadi Anda mulai sedikit tahu, oh kalau saya itu cara mengajarnya begini. Nah, lalu di pertemuan berikutnya, kalian akan belajar mengenai gaya-gaya penggerak, lalu ada mengenai gelombang laut, kemudian ada pasut laut, ada pesisir dan pantai, kemudian ada aplikasi. Jadi kalau aplikasi ini adalah bagaimana oceanografi fisika ya, diaplikasikan untuk kehidupan kita. Sebelum kita mereview materi-materi dari awal semester hingga ke tengah semester, saya akan memberikan dulu prolog mengenai dinamika massa air, ya. Jadi di sini saya akan terangkan gambaran-gambaran apa itu dinamika massa air dan mengapa kita harus mempelajarinya, ya. Ya, kalian kan program studi kelautan. Kelautan itu kan asal kata dari ke ditambah laut, akhirannya an, ya. Jadi kata intinya adalah laut, ya. Nah, setahu saya yang namanya laut itu ya bentuknya kayak gini. Dan setahu saya yang disebut dengan laut ada air lautnya. Kita sebut suatu daerah disebut laut ya kalau kita menemukan air laut, itu kan. Pesisir, daerah di mana bertemunya air laut dengan daratan, itu disebut sebagai pesisir jika daratan itu masih memiliki sifat-sifat air laut. Ya, nanti di pertemuan berikutnya tuh akan ada tentang pesisir. Artinya begini, daratan yang memiliki sifat-sifat air laut, walaupun air lautnya tidak nampak, itu bisa dikategorikan sebagai pesisir. Sifat-sifat air laut yang tidak nampak itu seperti apa, Pak? Misalnya daratan itu asalnya tidak ada air laut, tiba-tiba ada banjir rob, tergenang. Nah, dia bisa masih bagian daripada pesisir, bagian daripada laut. Jadi sekali lagi, yang disebut sebagai laut adalah ketika suatu wilayah itu memiliki sifat-sifat air laut, ya. Sifat-sifat itu berarti juga pergerakannya, ya kan? Arus, gelombang. Kemarin Anda belajar temperatur salinitas, berarti dia memiliki juga saltinya, ya. Kadar garam, salinitas air laut, ya. Nah, itu adalah mengenai kelautan. Ya, kalau ada definisi lain tentang laut atau mungkin laut itu bukan begini lagi gambarnya, ya saya nggak tahu. Tapi ya, saya selalu beranggapan bahwa yang namanya laut itu adalah air laut. Makanya ya di Bandung lah contohnya. Kan wilayah kita nggak ada yang namanya sifat-sifat air laut, nggak ada intrusi air garam. Ya makanya daerah kita bukan wilayah lautan, ya kan? Ya, selanjutnya kita lihat lagi. Nah, laut ini kemudian dia berinteraksi dengan terutama dengan matahari ya, sehingga dia menghasilkan panas. Nah, perbedaan panas, kemudian adanya angin, lalu ada gaya-gaya rotasi dan revolusi bumi. Ya, salah satu contohnya adalah Anda kan sudah belajar tuh tentang gaya Coriolis, ya kan? Nah, berbagai macam gaya ini atau berbagai macam penyebab ini mengakibatkan adanya dinamika air laut, ya. Kalau ini salah satunya contoh gelombang ya. Sebenarnya dinamika air laut itu ya, kalau saya boleh sarikan itu ada 3. Gelombang, arus, sama pasang surut. Dan ketiga hal tadi, gelombang, arus, dan pasang surut, ya, itu disebabkan oleh, yang paling utama ya, disebabkan oleh, oleh pemanasan yang berbeda di bumi tentunya. Makanya kalau oceanografi itu bagian dari earth science, ilmu bumi. Kenapa ilmu bumi? Karena laut itu tidak bisa dipandang satu bagian kecil saja, tapi harus menyeluruh seluruh bumi ini, ya. Dan seluruh bumi ini, laut itu saling berinteraksi. Artinya
apa yang terjadi di kutub utara akan mempengaruhi apa yang dengan di ekuator, ya kan? Pemanasan yang ada di ekuator akan mempengaruhi arus yang ada di kutub atau mempengaruhi arus di belahan bumi yang lain. Begitupun juga pemanasan yang ada di suatu wilayah akan menyebabkan terjadinya meteorologi atau iklim di suatu wilayah yang mempengaruhi bagian lain di bumi. Belum lagi nanti ada interaksi antara bumi dengan planet yang lain, dengan bulan lah contohnya, ketika dia menyebabkan pasut. Makanya sekali lagi, oceanografi itu dikategorikan ke dalam ilmu bumi atau earth science, ya. Kalau saya pribadi sih tidak pernah membedakan mananya ilmu kelautan yang namanya oceanografi. Buat saya kalau sama-sama mengkaji tentang air laut ya sama aja, gitu ya. Jadi kalau yang nanya, Pak, apa bedanya prodi kelautan sama prodi oceanografi? Ya kalau saya mah sama aja. Karena dua-duanya juga mengkaji tentang air laut, gitu kan. Karena kalau dia mengkaji tentang ikan, ya namanya perikanan. Ya kan? Kalau dia mengkaji tentang kapal, ya namanya perkapalan. Sebagaimana yang saya bilang di awal, saya melihat laut ya sebagai air laut, gitu kan. Bukan sebagai ikannya atau bukan sebagai misal kapalnya. Oke ya, bisa dipahami. Nah, kemudian dinamika dari air laut ini atau pergerakan dari air laut ini ya perlu kita pelajari. Kenapa perlu kita pelajari? Karena ada beberapa hal yang sangat dipengaruhi oleh dinamika air laut. Nah, sebagai contoh, mengapa kita perlu mempelajari dinamika air laut? Misalnya adalah untuk pembangunan platform ya. Pembangunan, jadi platform itu adalah suatu wilayah, suatu tempat di atas permukaan laut, ya. Saat seseorang ingin membangun suatu platform atau suatu bangunan di atas permukaan laut, tentu dia harus tahu bagaimana gelombangnya, ya kan? Jangan-jangan nanti kalau dibangun dia hancur tuh sama gelombang. Jadi dia harus bisa mengukur tinggi gelombang. Kemudian juga bagaimana misalnya pasang surutnya. Jangan sampai misalnya platformnya itu lebih rendah daripada pasang, nanti tergenang, ya kan? Atau juga bagaimana arusnya, ya. Ini contohnya kan ini mau masang nih kabel bawah laut seperti kabel internet itu, kabel optik, itu kan antar pulau, ya kan? Nah, itu para teknisi harus tahu berapa arus yang ada di sana di selat tadi, ya supaya nanti kabelnya itu nggak terseret oleh arus. Jadi dia harus memperkirakan kalau arusnya sekian, maka kekuatan atau berat bendanya harus segimana sehingga nanti kalaupun tidak terseret ataupun terseret gitu ya, kita bisa tahu sejauh mana dia terseretnya si kabel ini ya, si kabel yang menjuntai ini. Kan kalau Anda perhatikan nih, kalau kabel ini menjuntai terus terseret arus, ini misalnya di bawah air laut ya, kabel ini menjuntai terseret arus, lama-lama dia putus kan, ya nggak terseret terus. Nah, ya para teknisi ini harus tahu kalau misalnya dia arusnya itu paling besar berapa sih. Nah, kalau paling besar sekian, kira-kira putus nggak nih kabel ini? Atau terseretnya sejauh mana, ya? Nah, itu logika sederhana saja, ya. Lalu kemudian, ya, dinamika air laut itu juga bisa mempengaruhi misalnya untuk, nah, ini untuk namanya untuk lingkungan, ya. Jadi terutama gelombang, ya kan menyebabkan adanya abrasi. Anda kan sudah belajar sedimentologi ya? Ya, saya yakin Anda sudah diajarkan tuh mengapa atau sedimen ini bagaimana dia bergerak, ya kan? Berapa kecepatan sedimennya, terus gelombang seperti apa yang bisa menggerakkan sedimen, ya? Karena sedimen itu akan bermasalah ketika dia bergerak, ya enggak? Ya, contohlah longsor, kalau tanahnya nggak bergerak maka nggak jadi masalah. Tapi ketika si tanahnya bergerak jadi longsor kan jadi trouble. Ya sama kalau di laut juga. Kalau sedimennya biasa saja ya nggak ada masalah. Tapi ketika si sedimennya bergerak, terkikis, terbawa oleh gelombang dan lain sebagainya, ya dia akan jadi masalah, hilang seperti ini, ya. Lalu kita lihat lagi, nah, bagaimana manfaat dari kita mempelajari dinamika air laut? Ya, salah satunya untuk biologi juga, ya. Kalau tadi untuk lingkungan, nah, ya ini masih lingkungan, tapi untuk lebih spesifik untuk biologi. Ya, contohnya ya penyu, misalnya. Anda tahu kan kalau penyu itu bertelur di darat, maksudnya itu di pantai yang tidak terendam air gitu, yang memang kering, ya. Nah, kalau Anda tahu di pantai itu misalnya bagian-bagian mana saja yang kering, artinya tidak terendam air, ya, berarti Anda sudah bisa memperkirakan dong di mana penyu itu akan bertelur, ya kan? Kalau Anda belajar pasang surut,
Anda bisa tahu nih di wilayah ini kalau pasang tertingginya atau rendaman air tertinggi misal ya di pohon kelapa ini, ya kan? Berarti Anda sudah bisa prediksi dari pohon kelapa ke sini itu adalah wilayah yang wilayah yang dicurigai ya, bukan curigai, diidentifikasi sebagai tempat bertelurnya penyu. Walaupun ada faktor-faktor lain lah ya, tapi secara simpelnya ya tadi, ya kan? Oh, ini daerah yang kering, ya kan? Lalu gimana misalnya kalau daerah penyunya itu mengalami abrasi seperti ini, ya kan? Ya tentu Anda harus belajar lagi tentang dinamika air laut. Artinya Anda memprediksikan kalau nanti ada gelombang tinggi, ini rusaknya sejauh mana ya? Nah, itu kan gunanya Anda belajar tentang dinamika air laut. Ketika Anda sudah bisa memprediksikan, oh berarti yang tadi asalnya itu di sini, batasannya bisa aja karena ada gelombang tinggi yang mengkikis daerah ini, maka daerah penyu jadi bergeser lagi. Ya, bisa difahami ya. Nah, itu salah satu manfaat kalian belajar dinamika air laut untuk biologi. Ya. Ya begitu pun juga ada beberapa ikan yang dia bergerak mengikuti plankton kan, berburu plankton. Ya plankton itu kan bergerak karena apa? Karena arus. Ya kan? Kalau Anda bisa memprediksikan arusnya, Anda bisa memperkirakan pergerakan daripada ikannya enggak? Tentu bisa. Ya kan? Ya ini ya, misalnya tadi saya udah singgung sedikit mengenai perikanan, ya. Ya selain oleh karena arus, ya artinya nelayan-nelayan ini bekerja atau mencari ikan dengan mengejar arus, begitu ya. Maksudnya mengejar arusnya mengejar wilayah-wilayah yang subur gitu, yang mana wilayah subur itu ditentukan oleh keadaan oceanografi, upwelling lah contohnya ya. Anda kan sudah belajar tentang upwelling, ya kan? Lalu kemudian juga kalau kita bicara tentang perikanan dari segi sisi dinamika air laut, ya kan, ini akan berkaitan dengan safety, ya kan, berkaitan dengan keamanan. Ya, nelayan kalau gelombangnya tinggi tidak melaut, tidak berlayar, ya kan. Nah, disitulah peran kita bagaimana bisa memprediksi. Oh, kalau ini musim ini gelombangnya sekian Pak, nanti berbahaya, Anda jangan melaut. Kalaupun sekarang misalnya lautnya tenang, nah siapa tahu di tengah lautnya nanti gelombangnya besar dan itu berbahaya, ya. Selain itu juga nanti kalau Anda belajar pasang surut, kan harus tahu ini kapan dia datang ke pantai, kapan dia menjauhi pantai, ya. Jangan ini kalau kapalnya ini kecil sih. Nah kalau kapal besar Anda bayangkan, ya seperti contoh di mana ya di Raja Ampat itu yang kapal pesiar itu dia masuk aja itu dia nggak ngeliat pasang surutnya. Tiba-tiba dia jadi pas masuk itu pasang, ya kan? Nah pas keluar dia surut, kan si terumbu karangnya malah kelindes tuh sama pasangnya, sama kapalnya, karena dia atau si nahkodanya tidak memperkirakan kapan air itu surut, ya. Nah itulah fungsinya kita pelajari dinamika air laut. Kemudian juga gerak atau dinamika air laut itu bisa dimanfaatkan untuk energi, ya. Ya, Anda tahulah kalau gelombang itu energi, ada pasang surut. Kalau ada gerak pasti ada energi. Kalau itu dimanfaatkan untuk sumber daya kan pasti bisa, ya kan? Lalu juga dinamika air laut itu bisa digunakan untuk atau diaplikasikan untuk kegiatan pariwisata, ya. Contohnya misalnya kita bisa memprediksikan nih tinggi gelombang suatu tempat itu bisa tidak untuk wisata surfing. Selain untuk wisata surfing misalnya, mengenai dinamika air laut. Ini kalau saya bilang dinamika air laut berarti gelombang, arus, pasang surut ya. 3 itu aja dulu. Nah, selain untuk mengkaji wilayah-wilayah surfing atau wilayah-wilayah kegiatan wisata dengan menggunakan parameter dinamika air laut, kita juga bisa memperkirakan wilayah-wilayah yang aman untuk wisata, ya kan? Anda harus tahu bahwa yang namanya wisata bahari itu adalah salah satu wisata yang berbahaya, ya. Nah, kalau kita tahu karakter daripada air laut, nih kalau di sini tuh ada rip current, di sini ini ada gelombang yang tinggi, ya. Ya kan semua juga dari faktor oceanografi, dari dinamika air laut. Berarti kita bisa ngasih tanda ke wilayah-wilayah yang sekiranya berbahaya, ya. Ya kalau di kita kadang seenaknya aja. Nah, kalau di negara maju, wilayah-wilayah yang berbahaya itu dikasih tanda dan tidak boleh ada aktivitas berwisata, ya. Lalu kemudian selanjutnya adalah
mengenai sampah. Nah, yang namanya sampah-sampah ini sekarang kan lagi tren nih, marine debris. Kan sampah-sampah ini bergeraknya oleh dinamika air laut, ya kan? Dia tidak bergerak sendiri seperti biota, ya dia hanya mengambang, melayang-layang oleh karena adanya dinamika air laut, ya. Itu tadi adalah beberapa manfaat kita mempelajari mengenai dinamika air laut, ya. Ya untuk bangunan, untuk lingkungan, ya untuk perikanan, untuk energi, wisata, untuk apa ya, untuk lingkungan juga sih ini di sini di sampah ini. Nah, makanya di sini Anda lihat bahwa bagaimana dinamika air laut itu sangat berperan, ya, atau banyak perannya terhadap kegiatan manusia, terutama kegiatan manusia di pesisir. Nanti ada segmen tersendiri ya mengenai pesisir dan pantai itu. Nah, itulah pentingnya kita mempelajari mengenai dinamika air laut, ya, karena dia banyak perannya terhadap hal-hal di lautan dan juga di pesisir, ya. Dan sangat disayangkan kalau Anda tidak tidak memahami dan kurang memahami mengenai dinamika air laut ini, ya. Kenapa sangat disayangkan? Kalau ilmu-ilmu ini nih, ya, ilmu-ilmu di luar dinamika air laut itu juga dipelajari oleh ilmu-ilmu yang lain, oleh program-program studi yang lain. Misalnya tentang penyu. Itu kan juga orang biologi laut juga lebih ahli menurut saya tentang penyu, ya, atau tentang ikan. Mereka juga pelajari tentang ikannya. Apalagi ini, energi listrik. Ya, dipelajari oleh teknik elektro, teknik mesin. Tapi apakah mereka mempelajari tentang sifat dinamika air laut? Saya yakin orang-orang teknik elektro, teknik mesin tidak mempelajari tentang bagaimana memprediksi gelombang laut, bagaimana mengukur tinggi gelombang. Begitupun juga orang-orang biologi. Orang-orang biologi tidak terlalu kuat tentang oceanografinya, ya. Ya, apalagi orang-orang pariwisata. Mereka mempelajari manusianya sendiri. Apalagi kan kita punya program studi D4 pariwisata, ya. Begitupun juga mengenai sampah. Teknik lingkungan itu akan lebih dalam mengenai hal-hal sampahnya. Tapi teknik lingkungan, saya yakin tidak begitu dalam tentang pergerakan air laut, ya. Tapi kalau misalnya Anda punya kekuatan super gitu ya, jadi Anda memahami tentang dinamika air laut dan juga bisa memahami semua hal ini gitu ya, hingga Anda menjadi expert, ya itu bagus sekali, ya. Saran saya sih, mumpung Anda kuliah di ilmu kelautan dan Anda diajari tentang dinamika air laut ya, walaupun Anda diajari dengan ala kadarnya, ya pahami dengan betul tentang dinamika air laut ini, karena dia memiliki peran yang sangat banyak sekali, ya kan? Bisa untuk pembangunan, bisa untuk lingkungan, bisa untuk perikanan, bisa untuk energi dan wisata. Sayang kalau misalnya Anda terbalik gitu, kekuatannya tuh Anda lebih di sini gitu, sedangkan ini diabaikan. Kenapa menjadi sayang? Ya karena prodi-prodi lain juga mempelajari tentang hal ini gitu, ya kan? Nah, Anda nanti akan bersaing dengan prodi lain yang justru lebih dalam. Ya, tapi kalau Anda menguasai ini, plus juga bisa menguasai salah satu dari ini, itu menjadi nilai lebih, ya kan? Menjadi nilai lebih dari bidang ilmu kelautan dibandingkan dengan prodi-prodi lain yang memang pelajari hal-hal di luar dinamika air laut, ya. Bisa difahami maksud saya kan? Ya, tidak berarti salah juga sih Anda lebih menguasai hal-hal di luar dinamika air laut, gitu. Karena ya memang ilmu itu tidak bisa dibatasin, ya kan? Jadi misalnya Anda, Pak, yang penting mah laut aja. Saya mau mengkaji tentang ibu-ibu PKK di desa pesisir, ya karena pesisir bagian dari laut, itu gimana Pak? Atau misalnya karena ikan itu adalah bagian dari laut, lalu Anda ingin menilai tentang masyarakat yang gemar makan ikan, ya? Atau misalnya juga Anda mau mengkaji tentang produk laut, ya? Ya menurut saya sih ya sah-sah juga sih, nggak ada masalah juga gitu. Ya selama tidak ada undang-undang atau tidak ada peraturan di prodi kita yang melarangnya, artinya diperbolehkan, ya silakan Anda ambil juga hal demikian, ya. Ya bahkan kalau misalnya Anda mau mengkaji tentang Nyi Roro Kidul misalnya ya silakan gitu. Selama pendekatannya juga ilmiah, ada studi pustaka yang relevan, bisa dibuktikan secara logika, ya menurut saya sih sah-sah saja Anda mengkaji itu di kelautan. Sekali lagi selama tidak ada peraturan di prodi kita yang melarangnya. Tapi sebagai seseorang yang akan bekerja dengan laut, tentu kita harus tahu sifat-sifat dari air laut.